selamat pagi Sobat ICC. Oke, saya excited banget melihat muka-muka saudara yang udah pada datang, Sobat ICC yang udah datang. Karena semua mukanya berseri-seri karena siap untuk liburan, bukan begitu? Oke, dan kali ini saya bukan untuk jadi istri Barabas, bukan juga untuk bagi-bagi hadiah, tapi saya ada di sini untuk membawakan berita terkini dari Buletin ICC Live. Woohoo! Beri tepuk tangan boleh? Oke, berita pertama, pengumuman untuk minggu depan, tanggal 23 April 2023. Ya, tanggal cantik 23, 4, 23. Oke, di ibadah minggu depan, ICC hanya akan menggelar ibadah 1 kali saja. Berapa kali? 1 kali di jam 10 pagi. Jadi pastikan saudara tidak ketinggalan informasi, minggu depan hanya ada 1 kali ibadah jam 10 pagi seperti saat ini. Ya, jadi pastikan jangan telat, dan kalau ada saudara-saudaranya yang lagi datang ke kota Bandung, lagi berkunjung, boleh diajak untuk bersama-sama beribadah di IPC Hall di tempat ini juga, oke? Dan informasi berikutnya, Gereja ICC memfasilitasi saudara untuk bisa tetap terkoneksi dengan Tuhan setiap harinya. Saudara bisa melihat jadwal Everyday with Jesus yang tertera di belakang saya. Boleh di screenshot. Atau kalau ingin informasi lebih lengkapnya, saudara juga bisa follow Instagram gereja @ICC Bandung. Di situ informasinya lengkap, devotionnya juga lengkap, dan banyak reminder-reminder lainnya untuk ngingetin kita supaya setiap hari kita bangun hubungan sama Tuhan. Dan untuk informasi dan pendaftaran lebih lanjut bisa menghubungi hotline ICC di 081-222-0222111. Dan terakhir, Sobat ICC dapat memberikan persembahan secara langsung melalui kotak persembahan yang tersedia di lobi ICC. Atau bisa juga transfer melalui rekening 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. Atau saudara juga bisa buka handphonenya sekarang, buka aplikasi kamera dan scan QR code yang ada di hadapan saudara-saudara di bangku persis banget depan saudara ya. Nggak usah lihat punya temennya karena semua barcode-nya sama. Ya, bisa langsung scan aja dan nanti bisa langsung share persembahannya lewat barcode tersebut. Sekian informasi seputar Gereja ICC, dan sekarang saya mau undang Pastor Chandra untuk membawakan firman Tuhan. Jangan lupa untuk catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang saudara dengar hari ini. So see you next week. Happy Sunday and God bless you. Thank you Fania. Apa kabar semua? Katakan sebelahnya, Tuhan Yesus baik. God bless you. Wow. Yuk kita berdoa. Bapa, makasih Tuhan Yesus, ucap syukur untuk pagi yang indah. Ucap syukur untuk berkat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Untuk setiap janji firman Tuhan. Yang bisa percaya dan berdiri dan hidup di dalamnya. Makasih untuk pekerjaan Allah Roh Kudus. Untuk setiap ibadah kami bisa berkumpul bersama memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau bertahta di atas pujian. Kami bersyukur juga untuk setiap persekutuan dengan hamba-hamba Tuhan. Kami bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, menghibur dan memuliakan Engkau. Bersyukur untuk setiap persembahan yang kami bisa berikan terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan bersyukur untuk firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Kami siapkan hati kami sebagai tanah hati yang subur. Karena kami tahu Tuhan, ketika benih firman-Mu tertabur, kehidupan kami yang menerimanya dengan baik tidak menjadi sama lagi. Maka itu kami sambut in the name of Jesus. Dengan semangat sama-sama katakan amin. Haleluya. Praise the Lord. Boleh kasih tepuk tangan untuk teman-teman yang semua yang melayani. Ya. Thank you. Iyalah. Saudara, mereka ini orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Para volunteers, they're just the best. Right? Are you blessed? Saudara diberkati? Saya bangga banget dan bersyukur sekali untuk teman-teman para volunteers yang ada. Dan karena mereka punya kesibukan juga segudang gitu. Harian mereka hari-harinya bukan orang-orang yang
nggak tahu apa yang mau dikerjakan, tapi mereka punya banyak pekerjaan, punya banyak tanggung jawab, yet tetap bisa melayani Tuhan, menjadi berkat. So we are so blessed, right? Yes? Oke. Teman-teman iCare ininya bisa dibuka nggak ya? Stripe-nya itu kan, supaya bisa ke depan. Oke, so are you ready? Ya, kita akan bahas satu topik yang baru pertama kali saya bahas tentang, thank you Dian, tentang heaven. Saya berpikir ini satu seri yang singkat tapi akan membantu kita mengenal pengharapan kita di dalam Tuhan. Ya, bahwa kemarin kita sudah merayakan Paskah. Siapa yang diberkati dalam perayaan Paskah kemarin? Ya, luar biasa ya. Ya, teman-teman yang telah berikan yang terbaik. Ini TM nih di atas juga, Susan, TM, Sony ya. Yang makeup, ya TM ya yang makeup ya. Yang makeup siapa? Mike untuk jadi perannya Yesus pada waktu Jumat Agung kemarin. So we are so blessed, right? Nah saudara, banyak yang saya lihat juga orang-orang yang terima keselamatan minggu lalu pada waktu perayaan Paskah dan Jumat Agung juga. Jadi ini satu seri yang akan bisa meneguhkan kembali apa yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus. Ya. Nah saudara, seri ini 2 seri ataupun mungkin 3, let's see. Seberapa jauh kita bisa dalam ini. Tapi saya beri judul Heaven. Yuk katakan saya Heaven. Surga. Ya. Saya pernah mendengar cerita tentang surga? Anybody? And this is the first time, you know. Ini pertama kali saya khotbah tentang surga. This is the first time. Jadi kasih semangat dong. Puji Tuhan ya. Supaya semangat. Karena saya pikir Tuhan ini cerita enggak ya gitu ya. Tentang apa? Tentang surga ini. Kalau di Bible study setiap hari Wednesday, setiap hari Rabu. Saya cerita tentang surga. Karena bisa cerita banyak ayat dan lain sebagainya. Tapi kalau kebaktian umum seperti ini. Saya kadang-kadang tanya sama Tuhan, is this okay ya? Karena tentang surga umumnya, kalau kita dengar tentang cerita tentang surga, kita dengar dari kesaksian, kita dengar dari orang-orang yang mengalami mimpi, mengalami penglihatan gitu ya. Oh dia lagi di mana tiba-tiba Tuhan kasih penglihatan sama dia, terus udah dapat penglihatan lalu dia tulis penglihatannya apa gitu kan. Ada juga yang mendapatkan mimpi. Wah saya kemarin mimpi lu dibawa ke surga dan lain sebagainya. Ada juga yang sampai mungkin ceritanya sampai masuk ICU, mengalami kecelakaan. Dan mereka mengalami meninggal sesaat. Ya, sementara waktu meninggal begitu, terus tiba-tiba setelah meninggal dia dibawa, Tuhan melihat surga, mengalami surga seperti itu untuk beberapa waktu, tiba-tiba masuk lagi hidupnya. Nah ketika dia hidup kembali, kemudian dia menulis tentang apa yang dia lihat dan dengar. Nah saudara, biasanya hal seperti itu kita dengar tentang surga. Ya, ada buku-bukunya, kalau saudara lihat di buku-buku toko buku Kristen mungkin ada yang menulis buku tentang surga. Tapi kali ini adalah saya ingin membawa saudara melihat apa yang Alkitab katakan tentang surga. Ya, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Alkitab bercerita banyak secara detail tentang apa itu surga. Surga itu nyata. Katakan sebelahnya, surga itu nyata. Ya, surga itu tempat yang nyata, tempat yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kita. Bagi setiap orang percaya. Dan Tuhan mau kita mengerti apa yang Yesus telah siapkan. Yes? Yes? Ya. Tuhan Yesus mau kita mengerti apa yang Dia sediakan bagi setiap orang percaya. Sehingga kita kadang-kadang jadi orang Kristen itu, saudara, banyak orang yang punya pemahaman yang keliru bahwa menjadi Kristen adalah supaya saya bisa ke gereja, ya, saya punya hidup yang baik, keluarganya saya baik, pekerjaan sukses, karirnya bagus gitu kan. Banyak mindsetnya seperti itu. Padahal menjadi Kristen bukan hanya segala sesuatu yang baik yang Tuhan bisa limpahkan pada waktu kita hidup, saudara. Tapi Tuhan memberikan kita pengharapan yang pasti, salah satunya adalah surga. Tuhan telah mempersiapkan surga bagi setiap orang percaya. Yes?
So, are you ready? Ya, saudara siap? Semangat ya. Jadi saya akan tuntun saudara lihat satu ayat ke ayat yang lain. Boleh ya? Tuh, boleh nggak nih? Ya oke ya. Dari satu ayat ke ayat yang lain kita akan back and forth. Tapi saudara bisa dapat gambaran. Ini yang Tuhan katakan tentang surga. Amin. Karena sebelah surga milikmu. Ya, yang Tuhan percayakan. Nah saudara, surga, yang pertama-tama surga adalah tempat tinggalnya Bapa. Yesus ajarkan kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Sama-sama, Bapa kami yang ada di surga. Jadi surga adalah tempat tinggalnya Bapa. Dalam bahasa aslinya adalah oranos. Oranos artinya the sky, heaven, happiness, power, eternity. So surga adalah tempat kebahagiaan, tempat yang kekal, tempat di mana kuasa ada. Dan surga adalah tempat tinggalnya Bapa. Nah Rasul Paulus pernah dibawa ke surga, ke tingkat ketiga dari surga. Firman Tuhan mencatat demikian. Dia sendiri nggak tahu apakah terjadi di dalam tubuh atau di luar tubuh. Dia nggak tahu. Apakah ini sebuah penglihatan? Apakah dia melihat segala sesuatu secara fisikal? Dia nggak tahu itu. Tapi dia menuliskan aku telah dibawa ke tingkat ketiga dari surga. Sudah tingkat 3 itu adalah tempat di mana Bapa tinggal. Tingkat pertama adalah langit-langit kita ini, langit biru ini. Ya. Itu tingkat pertama. Tingkat kedua adalah bintang-bintang, universe. Dan tingkat ketiga adalah di mana Bapa tinggal. Dan Paulus saksikan bahwa aku pernah diangkat ke tingkat ketiga, ke dalam rumah Bapa. Dan dia mendengar kata-kata yang gak boleh diucapkan oleh manusia. Nah, saudara, surga adalah tempat tinggalnya Bapa dan Yesus ajarin ini. Kalau kamu berdoa, doa gini, Bapa kami yang di surga. Dan surga bukan hanya tempat tinggalnya Bapa, surga adalah sebuah kerajaan, a kingdom. It is a kingdom. Namanya a kingdom, sebuah kerajaan, ada raja, ada pemerintahan, ada pasukannya, dan ada otoritas dan kuasanya yang berbeda-beda. Yang mengerti katakan amin. Maka Yesus katakan ya dalam Matius 4 ayat ke-17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Yesus selalu bercerita kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Yesus katakan pada waktu dia disalib. Ya, mau disalibkan. Kerajaanku bukan dari sini. Kalau kerajaanku dari dunia ini maka pasukanku akan melawan. Hamba-hambaku akan melawan. Tapi aku bukan dari sini. Kerajaanku bukan dari sini. Pada waktu dia mengusir setan keluar dan lain sebagainya. Yesus katakan, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, berarti sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu, dia menyatakan apa itu kerajaan Allah. Yes. Dan Yesus mau setelah dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, sekarang saudara yang menyatakan apa itu kerajaan Allah di muka bumi. Amin. Jadi surga adalah tempat tinggal Bapa. Surga adalah sebuah kerajaan. Ya. Dan surga adalah tempat peristirahatan. Tempat tinggal orang percaya. Our future home. Our future home. Ya. Tempat tinggal yang kekal yang Bapa sediakan bagi kita. Kalau saudara ingin tahu lebih dalam tentang apa yang disediakan, apa yang Yesus kerjakan, kita bisa lihat dalam Wahyu 21 dan Wahyu 22. Itu deskripsinya cukup jelas tentang surga. Atau Yesaya 60.
juga sama bercerita tentang gambaran surga itu kayak gimana. Surga itu panjangnya 2.400 km. Bandung, Jakarta sampai ke Medan kurang lebih 1.500. Jadi kurang lebih 2 kali jaraknya. Panjang, lebar, tingginya sama. Temboknya 60 meter ke atas dan dibangun dari permata yarpis. Surga, all in heaven is just gold dan semua batu permata yang indah. Kalau saudara buka dalam Wahyu 21, ya, ayat ke-18, tembok itu terbuat dari permata yaspis, ya. Dan kota itu sendiri dari apa? Apa saudara? Emas tulen, ya, emas tulen. Bisa bayangin gak sih seperti apa? Ayat 19, dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan apa? Segala jenis permata. Jadi temboknya, dasarnya dihiasi segala jenis permata yang indah begitu. Kota itu sendiri dibangun dari emas tulen, lantainya, jalannya dari emas tulen, mungkin kayak gini kali jalannya ya. Kalau saudara berjalan di sorga, saudara berjalan di seperti ini. You walk, saudara berjalan di atas emas tulen, emas murni bagaikan kristal. Temboknya yarpis. Kemarin saya iseng-iseng cari Google-nya, ini ada nggak ya batu-batu? Saya nggak ngerti soal batu permata, yaspis kayak gitu-gitu, perlu dipelajari lebih dalam ya. Tapi apa yang tertulis dalam kitab Wahyu ini, surga ini dibangun dari permata yang kayak gini. So you can imagine, saudara bisa bayangin indahnya kayak gimana. Begitu orang percaya masuk rumah Bapa, they see glorious. Ya. Amin. Ada emerald, ada beryl. Tadi Yela kerjanya di situ katanya. Di mana? Di emas ya. Pabrik emas, mungkin dia lebih ngerti soal permata. Saudara, indah sekali. Nah, surga itu ada juga air kehidupan. Dalam Wahyu 22 ayat 1 ada sungai air kehidupan. Di tengah-tengah situ ada sungai air kehidupan yang keluar dari tahta Bapa dan keluar dari tahta Tuhan Yesus. Keluar di situ. Jernih bagaikan kristal. Saudara pernah lihat air jernih? Kemarin satu hari saya pernah dikirimin video sama teman kita tentang apa yang mereka lihat dari mata air satu di situ ya. Jernih banget. Aku itu bisa berenang di sana. Nah, ini jauh lebih jernih pastinya. Sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Tuhan Yesus. Wow. Can you imagine this? Dan ada pohon-pohon kehidupan. Banyak pohon kehidupan di situ. Bukan hanya satu ya. Kalau di Taman Eden kan ada satu. Nah, ya, ada pohon kehidupan juga ada di situ. Tapi di situ ada banyak pohon kehidupan yang berbuah 12 kali dalam 1 tahun. Dan buahnya itu adalah untuk menyegarkan, itu untuk menyembuhkan bangsa-bangsa dikatakan. Ya, saya pelajari kata menyembuhkan, bukan kata menyembuhkan karena sakit, tapi menyembuhkan karena terapi. Ya, teraperia artinya sesuatu buah yang kalau makan itu membuat orang bergairah. Makan itu membuat menjadi semangat dan lain sebagainya. Dan buah itu berbuah 1 bulan 1 kali, 12 kali dalam 1 tahun. Dan malam gak ada lagi di situ. Di surga gak ada malam. Gak ada laut juga. Jadi kalau mau liburan sekarang. Saya mau tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa gak ada laut? You wanna ask? Kenapa gak ada laut? Indah loh laut. Gak ada laut sudah. Di surga gak ada laut. Pasti ada yang lebih indah dari laut. Ya, karena Tuhan selalu ciptain yang baik. Nah sudah gak ada laut, gak ada malam, gak ada perlu lampu, gak perlu matahari, gak perlu pencahayaan. Kenapa? Karena terang kemuliaan Tuhan memancar di situ. That is amazing, luar biasa.
Kalau saudara buka dalam kitab Kejadian, waktu Tuhan menciptakan terang, itu terang awal duluan kan. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Kemudian dia ciptakan benda penerang. Selanjutnya, terang dulu, baru bendanya. Now, imagine that. Surga, saudara, gak perlu diterangi oleh apapun. Karena apa? Karena terang kemuliaan Tuhan, terang hadirat Tuhan begitu kuat di sana. Menerangi setiap jalan-jalan yang ada dan setiap kita yang ada di situ. Dan di sana ada worship, ada pujian, penyembahan, ada kegirangan. Dalam Yesaya katakan, ada damai sejahtera, ada kegirangan yang terus berlimpah, tidak pernah berhenti. Sudah pernah nggak sih terharu? Saya yang pernah terharu. Terharu gitu, masuk gedung indah, ya hotel bintang 7 kalau ada. Wah gitu ya, granit, mebelnya, wih keren banget. Sudah merinding gitu. Wih, wow. Nah di surga mungkin 1000 kali lebih daripada itu dan tidak pernah berhenti. Sudah pernah nggak terharu tapi nggak pernah berhenti? Siapa yang pernah girang? Siapa yang pernah berseri-seri? Nah di surga berseri-seri nggak pernah berhenti. Jadi yang suka berseri, saudara sudah melihat wajah surgawi. Coba lihat kiri kanannya. Berseri nggak tuh? Amin. Itu surga berseri-seri, berlimpah dengan sukacita, kegirangan yang nggak pernah berhenti. Dalam Yesaya katakan demikian dan terus ada penyembahan di hadapan Tuhan. Dan kita akan melihat wajah Yesus. Siapa yang rindu melihat wajah Tuhan Yesus? Di sana kita akan melihat wajah Tuhan Yesus. Dalam Wahyu 22 ayat keempat, saudara akan melihat wajah Yesus ada di situ. Kita melihat muka dengan Tuhan Yesus, saudara. Dan itulah tempat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Itulah tempat tinggal yang Yesus katakan, aku akan pergi menyediakan tempat tinggal bagimu. Itulah yang Yesus sediakan bagi kita. Makanya saudara, firman Tuhan katakan kalau orang percaya meninggal, jangan berduka cita kayak orang gak punya harapan. Kenapa sih? Kenapa Alkitab berkata demikian? Bukan gak sensitif, tapi Alkitab berkata demikian karena orang yang percaya, orang percaya nih, kalau dia meninggal di dalam Tuhan, bersama Yesus sama sekali tidak ada duka citanya. Sama sekali. Makanya dikatakan firman Tuhan, jangan berduka cita seperti orang yang gak punya harapan. Yang gak punya pengharapan. Karena sesungguhnya orang-orang yang meninggal di dalam Yesus, mereka sedang girang yang gak pernah berhenti, terharu dan punya hati yang besar. Dalam sukacita Tuhan. Haleluya. Amin. Katakan sebelahnya, kita punya pengharapan di dalam Yesus. Dan pengharapan kita adalah sesuatu yang pasti. Lebih daripada hidup ini. Kalau kita hanya menjadi seorang Kristen hanya untuk bebenah hidup yang baik. Untuk karir bagus, keluarga baik, hidup sehat dan lain sebagainya. It's not enough. Saudara harus prepare. Kita harus siapkan diri kita untuk kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan atas setiap orang percaya. Dan kemuliaan itu luar biasa, saudara. Saudara, mungkin ada orang bertanya gini. Saya dulu pernah tanya gini. Tuhan, kenapa sih orang meninggal? Kenapa Tuhan ciptain orang bisa meninggal? Well, saya belajar bahwa kematian bukan ciptaan Tuhan. Kenapa ada neraka? Well, neraka bukan untuk manusia. Nanti kita bahas pada seri yang kedua ya. Makanya kudu datang ya. Ya. Karena ini harus dibagi, kalau enggak cukup waktunya. Nah saudara, kenapa orang bisa meninggal? Bahkan orang percaya sekalipun. Karena gini, karena setiap manusia yang lahir dalam persekutuan dengan Adam, dia lahirnya ke dalam dosa. Dia sudah lahir ke dalam dosa. Dan dosa, upah dosa adalah apa? Maut, mati. Dan maut itu dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan maut itu menjalar kepada semua manusia. Keluarlah sakit penyakit. Macam-macam virus lain sebagainya muncul dan mematikan manusia.
Membinasakan manusia. Dan itu yang terjadi, saudaraku. Ya. Maut itu menjalar. Jadi setiap orang yang lahir dari persekutuan dengan Adam, dia lahir ke dalam dosa. Itu kematian pertama. Ya. Lahir ke dalam dosa dan tubuhnya akan binasa. Bahkan orang percaya sekalipun kalau Yesus belum datang menjemput gerejanya, maka setiap orang percaya pun akan meninggal secara fisikal. Secara fisik. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan katanya diselamatkan dulu ya awal-awal ikut Tuhan. Katanya diselamatkan, kok orang percaya, orang Kristen juga meninggal? Apa bedanya? Nah, nanti ada bedanya. Kok itu semua juga meninggal? Katanya diselamatkan, apa yang saya gak ngerti. Apa arti keselamatan? Kalau orang Kristen pun yang percaya Yesus meninggal juga, lalu apa arti keselamatan? Katanya diselamatkan. Saudara, tubuh ini terdiri dari roh, tubuh dan jiwa. Ketika anak Tuhan percaya kepada Yesus, firman Tuhan katakan roh akan melahirkan roh. Kita menjadi ciptaan yang baru. Roh saudara yang dijadikan baru. Yang tadinya mati ketika jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa makan buah itu, jatuh ke dalam dosa, mati terpisah dari Allah. Ya. Tapi ketika orang percaya di dalam Tuhan Yesus, rohnya dijadikan baru. Rohnya menjadi ciptaan yang baru dalam 2 Korintus 5 ayat ke-17. Rohnya sudah jadi baru. Dan Roh Kudus tinggal di dalam dia. Tapi jiwanya, pikirannya, jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan. Itu belum jadi baru. Itu masih terus menerus dibaharui. Jadi pikiran kita masih bisa berpikir dosa. Tubuh kita belum jadi baru. Sudah dibayar lunas. Percaya katakan amin. Tapi belum diubahkan seluruhnya. Yes. Ya, jadi tubuh ini masih bisa jatuh di dalam dosa. Jadi ketika seorang Kristen jatuh dalam dosa, dia jatuh dalam dosa dalam tubuh dan jiwanya. Tapi rohnya sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Maka itu orang Kristen pun yang sudah percaya Yesus, ya, dia bisa mengalami kematian secara fisik. Bisa, saudara. Ya, karena darah daging tidak punya bagian dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus akan berikan tubuh yang baru. Ya, Tuhan Yesus akan berikan tubuh yang seperti Yesus, tubuh kemuliaan. Karena firman Tuhan katakan selama kita hidup, tubuh ini melorot secara lahiriah. Firman Tuhan katakan demikian. Jadi kalau kita ke gym setiap hari, 2 kali sehari, pakai krem cap kaki 3, kalau ada, entahlah ada ya, cap kaki papa atau apalah. Pakai krem supaya ketat. Kinclong. Kan ada ya sekarang lagi musim. Pakai sembuh. Supaya tahan lama. Tetap lahiriah akan merosot. Tetap putihnya akan ada. Tetap akan keriput dan lain sebagainya. Dan tubuh akan binasa. Tapi nanti Tuhan kasih tubuh kemuliaan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yes. Jadi bisa lemah, bisa sakit, bisa menua dan bisa meninggal. Nah saudara, jadi tubuh kita akan tanggalkan. Maka itu setiap orang percaya pun bisa mengalami meninggal, kematian. Nah semua akan mengalami kematian. Tapi tidak semua kematian itu sama. Ada beda kematian orang. Ada kematian orang percaya. Dan ada kematian orang yang tidak percaya. Yesus pernah gambarkan ini. Dia bercerita tentang Lazarus. Dengan jelas banget dia kasih tahu. Ada 2 orang. Pertama Lazarus yang miskin. Pengemis yang miskin. Penuh dengan sakit borok-borok begitu. Dan dia mau cari sesuap makanan daripada apa yang jatuh dari orang kaya itu. Dan ada orang kaya pakai baju jubah ungu. Gitu ya. Wah jubahnya bagus, hidupnya mewah, enak sekali setiap hari. Dan dua-duanya meninggal. Yang kaya meninggal, yang miskin meninggal. Setiap orang mengalami kematian. Tapi apa yang terjadi di balik kematian itu berbeda. Orang yang miskin, Lazarus itu yang percaya kepada, ini bukan cerita tentang miskin kaya, kalau miskin
berarti masuk surga, kaya masuk neraka ya, bukan ya. Ya, ini orang yang miskin dan kaya nggak ada urusannya dengan surga. Ya, surga adalah terima Yesus atau tidak. Penebusan atau tidak. Tahukah saudara banyak orang jahat di surga? Banyak orang baik di neraka. Makanya harus datang nanti. Oke? Nah, saudara, Lazarus mati. Dan ketika Lazarus mati, dikatakan Lukas 16 ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, sama-sama apa? Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Saudara, beda. Pada waktu dia meninggal, orang yang percaya ini meninggal, dia dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Apa itu pangkuan Abraham? Pangkuan Abraham adalah, bahasa saya, surga sementara. Ya, sebelum Yesus datang, mati dan bangkit, tidak ada keselamatan. Jadi semua orang ya yang percaya kepada Yesus sebelum Tuhan Yesus, mereka ada tinggal, yang percaya kepada Tuhan yang akan datang di depan, mereka tinggal dalam surga sementara tadi yang disebut pangkuan Abraham. Ya. Tempat penghiburan. Dan dikatakan Lazarus dibawa ke situ. Dibawa ke pangkuan Abraham situ. Tempat di mana ada Nuh, Abraham, Daud dan lain sebagainya, orang-orang dalam perjanjian lama yang percaya akan Yesus yang akan datang. Saudara, kalau kita tahun berapa nih? 2023 kan? Kita percaya kepada Yesus yang telah datang. Betul? Nah, sebelum Yesus di sini mereka percaya kepada Yesus yang akan datang. Itu bedanya. Ya, jadi mereka semua yang percaya Yesus yang akan datang, yang tertulis dalam kitab Taurat dan Nabi-Nabi dan lain sebagainya, mereka menerima keselamatan lewat seperti itu. Iman yang akan datang. Dan mereka tinggal dalam pangkuan Abraham dan Lazarus di dalam pangkuan Abraham. Menikmati hiburan dan lain sebagainya. Nah, kalau orang kaya itu, waktu mati beda. Sudah. Lihat nih, Lukas 16 ayat 23, orang yang tidak percaya, orang kaya itu juga dikatakan mati. Terus ngapain? Dikubur. It's two different thing. Satu dia bawa malaikat, satu dikubur. Dan di sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ya, dia menderita sengsara, ada nyala api. Kalau sudah baca ayat-ayat selanjutnya. Ada nyala api, dia menderita sengsara di alam maut, dia memandang ke atas. Dan dia lihat Lazarus di situ. Ya, di pangkuan Abraham atau tempat surga sementara dia lihat itu. Saudara, dia mengalami penderitaan dan dalam nyala siksaan api. Jadi orang yang telah meninggal pun bisa merasakan kesakitan. Dan dia punya ingatan, saudara. Dan dia pada waktu dia menderita, orang kaya ini yang gak percaya kepada Yesus, dia menderita dalam nyala api. Dia melihat Lazarus, dia melihat Abraham. Dia bilang sama Abraham, hey, tolong kasih tahu. Ya, tolong kasih tahu sama saudara-saudara saya ini. Coba lihat dalam ayat 28. Ya. Biar Lazarus bangkit. Dia minta sama Abraham, bangkitkan Lazarus. Kasih tahu Lazarus untuk masuk ke rumah saya nih. Dia ingat rumahnya. Di jalan. Dia lihat ada saudara-saudaranya. Dia ingat. Saudara-saudaranya lagi party. Lagi happy. Lagi makan-makan. Dia ingat keluarga. Dia ingat adiknya. Dia lihat semua. Nah, dia bilang, ada 5 saudara saya nih. Tolong bangkitkan Lazarus, kasih tahu mereka supaya jangan sampai, peringati mereka dengan sungguh-sungguh. Agar jangan 23 Agar jangan mereka masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ngeri, saudara. Dan Abraham katakan, sudah ada kesaksian tentang Yesus.
Ini bahasa saya, saudara. Dalam kitab Musa dan kitab para nabi sudah ada kesaksian tentang Yesus. Biarlah mereka percaya. No, dia bilang, no. Kalau Lazarus bangkit, mujizat terjadi, dan Lazarus cerita sama mereka, hey, percaya Yesus supaya kamu gak masuk tempat penderitaan. Hey, mereka akan percaya. Dia bilang begitu. No, kata Abraham, tidak. Kalau mereka gak percaya apa yang tertulis tentang Yesus, mereka tidak akan juga mau diyakinkan. Meskipun orang mati, bangkit. Saudara, ini terjadi. Lazarus pernah mati berapa hari? 4 hari dalam kubur. Itu kita ke sana kemarin. Kita pernah ke kubur kosong kemarin. 2 minggu yang lalu. Kita pergi ke kuburnya Lazarus. Kuburnya di bawah sudah. Ada yang mau ke tanah perjanjian? Angkat tangannya kalau saudara mau. Jadilah sesuai imanmu dalam nama Yesus. Kita masuk ke bawah. Kan di bawah udah layer. Foto lagi. Foto di kuburan. Di bawah situ. Ya. Kosong kubur. Nah, Lazarus bangkit 4 hari. Setelah mati 4 hari dia bangkit keluar dari kubur. Lazarus, come out. Keluar dia. Nah, saudara, Lazarus bangkit. Orang-orang semua lihat kok Lazarus bangkit. Bahkan para imam. Tapi apakah mereka percaya? No. Mereka justru membunuh Yesus. Dan membunuh Lazarus juga. Ingin membunuh Lazarus. Jadi mujizat sekalipun gak membuat orang percaya. Orang diselamatkan bukan karena mujizat. Orang diselamatkan karena percaya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena dia percaya akan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Yang semangat masih katakan amin. Jadi neraka adalah tempat penderitaan dan surga adalah tempat bahagia. Ini so simple. Orang kalau memilih antara surga dan neraka kan mudah, saudara. Tempat penderitaan, tempat kebahagiaan selamanya. Selamanya. Dan ini tempat penderitaan, kalau neraka itu tempat penderitaan, kekal, tempat penyesalan selamanya. Dan Tuhan gak mau kita masuk ke dalam neraka, saudara. Siapapun masuk ke dalam neraka. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat ke-6. Dialah jalan itu. Karena dia telah datang, telah menjadi jalan. Yesus katakan, yuk sama-sama 2, 3 dengan suara keras. Siap? 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran apa? Dan hidup. Yuk sama-sama. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus telah menjadi jalan. Dia bukan menunjukin jalannya. Dialah jalannya. Karena dia datang, lahir tanpa dosa, hidup tanpa dosa, menjadi korban yang sempurna untuk penebusan dosa bagi setiap orang dalam dunia ini. Ya. Sehingga setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa. Siapa yang percaya bahwa Yesus datang dan mati, bukan hanya untuk orang Kristen. Yesus datang mati untuk semua orang dalam dunia ini. Everybody. Everyone you see. Ya, tapi orang yang menerima kasih karunia itu dengan iman dia percaya. Dia terima keselamatan. Amin. Dan Yesus gak mau kita seorang pun binasa. Ya, Yesus gak mau, makanya dia datang menjadi jalan. Mungkin ada orang berkata, kenapa hanya Yesus jalannya? Kenapa hanya Yesus jalan menuju Bapa? Gak ada yang lain apa? Karena masalahnya adalah dosa. Gak ada penebusan dosa selain daripada Bapa di dalam Yesus yang datang dan mati untuk penebusan dosa. Masalahnya adalah dosa. Gak ada jalan lain. Tidak ada yang lain yang bisa melepaskan orang dari dosanya. Makanya Yesus datang. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yesus datang menjadi korban yang sempurna. Supaya saudara kudus tak bercacat celah di hadapan Bapa. God is, katakan sebelah God is good. Ya, God is good. Maka itu saudara, dalam masa hidup kita ini. Saya minta keyboardisnya bisa maju ke depan. Saya akan selesai sebentar. Maka itu semasa kita hidup saat ini adalah kesempatan untuk orang bisa terima keselamatan.
semasa kita hidup. Ya. Hidup sekarang inilah. Ini kesempatannya berubah. Semasa orang hidup, ini kesempatan to change the road of hell to heaven in this life. Saudara lihat ini. Yohanes 11 ayat 25. This is the only chance. Only chance. Yesus katakan begini. Jawab Yesus, akulah apa? Kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia apa? Sudah mati. Saya tulis ini di batu nisan ibu saya, almarhumah ibu saya. Saya tulis, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak, ia akan hidup. Walaupun ia sudah apa? Mati. Saya percaya itu, lambaikan tanganmu. Dan firman Tuhan katakan ini, ayat 26. Hei, dan setiap orang, katakan saya setiap orang. Setiap orang, gak terkecuali. Setiap orang yang hidup, ini syarat masuk surga. Yang hidup dan yang percaya. Harus hidup dan percaya. Yang hidup, sama-sama 2, 3 apa? Yang hidup dan yang percaya. 2, 3 apa? Yang hidup dan yang percaya. Selama masih ada hidup, masih ada kesempatan untuk percaya. Dan ini saatnya, waktu-waktunya terakhir ketika orang masih hidup untuk bisa percaya dan tidak akan mati selamanya. Dan Tuhan mau berikan ini kepada setiap orang di dalam dunia ini. Nah saudara, siapa yang bersyukur untuk keselamatan? Ya, kita buka dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Ini ayat keberapa tadi ya? Udah ayat ke-30. Masih sabar? Udah mau selesai, kata Pastor Alfi apa? Yang tidur boleh? Ambil dari dia. Lucu juga sih. Terima kasih untuk kesunyiannya. Saudara, kalau pendeta bicara, kalau sunyi-sunyi itu kurang enak. Ya, karena perlu ada interaksi ya. Karena pendeta juga manusia. Kok ngomongnya itu sih? Yuk kita baca ini. 2, 3, kita sebentar ya. 2, 3 apa? Semua itu dituliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi semua ini dituliskan supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Maka itu ketika orang meninggal di dalam Tuhan, to be absent from the body is to be at home with Jesus. Ketika orang tanggalkan kemah tubuh ini, dia langsung bersama dengan Yesus di surga. Tidak lagi di pangkuan Abraham sekarang. Orang meninggal di dalam Tuhan, langsung ke rumah Bapa. Haleluya. Dan kabar baik, karena sebenarnya kabar baik. Bukan hanya kita, tapi semua orang yang percaya akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Setiap orang dalam 1 Tesalonika 4 ini ayat terakhir, sungguhan terakhir. Ayat 14. 1 Tesalonika 4 ayat 14 dikatakan demikian. Mereka yang meninggal, ayat bagian B-nya ya. Mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Maka itu setiap kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasih dan mereka meninggal di dalam Yesus, kita semua itu kematian hanyalah perpisahan sementara. Kita akan berkumpul bersama-sama karena kita akan dikumpulkan Allah di dalam Yesus sampai selamanya. Dan saudara bersyukur apa yang Tuhan sediakan.
Saya bersyukur, lambaikan tangan saudara. Ya, kita bersyukur, itu pengharapan kita. Itu pengharapan anak-anak Tuhan. Surga adalah apa yang Yesus sediakan bagi kita. Maka itu penderitaan apapun saudara. Penderitaan apapun yang orang bisa alami mungkin hari-hari ini. Saya gak tahu kondisi saudara. Kau sedang mengalami apa? Kesusahan karena dosa. Ada orang-orang yang menekan kehidupanmu. Kau mengalami penderitaan-penderitaan lain sebagainya. Mungkin sepanjang hidupmu. Kau gak mengalami banyak apa? Kau mengalami banyak kesusahan daripada kesukaan. Well, firman Tuhan katakan penderitaan hidup ini. Kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, gak bisa dibandingkan. Kemuliaan yang akan datang itu selamanya, saudara. Hidup ini hanya satu tetes saja. Air, begitu. Dibandingkan dengan lautan yang luas. Dan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amatlah baik dan ajaib. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan yuk untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord.